Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Barokah punya dewek enggak ngerti ya, enggak apa ya. Rumah Barokah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah akan menjadikan iman dan takwa kita bertambah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini kita sama-sama akan mendapatkan rizki yang barokah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini kita sama-sama bisa hadir ke Makkahul Mukarramah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita zahir dan batinnya imma fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca senandung Al-Qur'an. Sudah hafal semuanya? Oke, 1, 2, 3. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma baca dulu, nanti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Shadaqallahul adzim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan
Shadaqallahul adzim. Artinya di situ sudah ada semuanya. Tinggal dengerin. Waman dan barang siapa a'rada berpaling ngan dikri ngan dari dikri peringatanku fa innalahu maka sesungguhnya dia ma'isyatan akan menjalani kehidupan dongkan yang sempit wanah suruhu dan kami akan mengumpulkannya yaumal qiyamati pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Qala dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, lima hasyartani mengapa engkau kumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta. Waqad kuntu padahal dahulu aku basiron dapat melihat. Qala dia Allah berfirman, kadzalika demikianlah atatka dahulu telah datang kepadamu ayatuna ayat-ayat kami fanasitaha dan kamu mengabaikannya wa kadzalika jadi begitu pula al-yauma pada hari ini tunsa kamu diabaikan. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain kita sudah sama-sama hafal insyaallah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kamu sekalian zikir yang banyak. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu siang dan malam. Wa tafakkaru fi khalqillah, dan berpikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan tausiah yang isinya surga dan neraka. Pahala banyak nanti dapat surga, dosa maksiat dapat neraka. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa setiap hari kita membaca takbir di dalam sholat. Berapa kali? Banyak kalinya. Takbir mulai takbir ruku', takbir i'tidal, takbir sujud, takbir baina sajdain, dan selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalau saya tanya, seperti apakah sih besarnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa. Karena kita sudah hafal semuanya. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang menyamai ahad, seorang pun tidak ada. Maka kita diperintahkan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berpikir, perintah Allah tafakkaru, berpikirlah kamu sekalian, fi khalqillah, pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah nanti bibir kita, lisan kita mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, barangkali ibu-ibu melihat langit, betul? Bisa dibayangkan kalau langit itu ada tiangnya. Coba, kalau langit ada tiangnya, dibuat tiang dari sini sampai ke sana, itu biayanya berapa triliun? Umpamanya satu tiang ukurannya 10 meter, panjangnya, lebarnya 10 meter,
kemudian dicor sampai sana, kira-kira sampainya kapan, berapa hari, biayanya berapa, orangnya harus mengerjakan berapa. Tapi Allah rafa'as samawat bighairi imad, Allah meninggikan langit ini tanpa tiang. Kita sekarang ada di Pelaju, ya langit seperti itu. Kita pergi ke Mekah, langit ya seperti itu. Kita ke Eropa, langit seperti itu. Kita ke Amerika juga langit seperti itu. Artinya langit yang seindah ini kita gratis, tidak pernah urunan buat langit. Bisa menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil jalan-jalan pagi lihat langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Henti-hentinya, tidak henti-hentinya bibir kita basah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya membaca kalimat thayyibah ada tamla'ul mizan. Kullu salama shadaqah. Subhanallah shadaqah. Alhamdulillah shadaqah. Allahu Akbar shadaqah. Setiap ruas dari kita adalah bersedekah. Ketika kita membaca subhanallah, itu sudah merupakan sedekah. Ketika kita membaca alhamdulillah, itu juga sedekah. Ketika kita membaca Allahu Akbar juga sedekah. Maka semakin banyak membaca tasbih, maka semakin banyak tasbih kita yang kita lakukan. Dengan demikian tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan kebaikan nanti ketika kita di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita setiap hari menghirup oksigen. Kita hidup ini setiap hari menghirup oksigen. Kalau ibu-ibu ke rumah sakit, itu satu tabung berapa ribu? Ayo, katakanlah 200.000 tabung. Itu kepake berapa hari? Katakanlah sehari, satu tabung itu satu hari. Kalau umur ibu sekarang 50 tahun berarti berapa puluh tabung? Tidak kehitung. Kalau itu dihitung duit per tabung 200.000 umpamanya, berapa juta kira-kira? Berjuta-juta. Gratis. Allah menyediakan oksigen yang ada di sekitar kita, yang kita setiap hari kita tidak pernah bayar, gratis. Maka dengan gratisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, gratisan. Andaikan bayar itu gaji ibu berapa kira? Andaikan bayar setiap hari 200.000, berarti satu bulan 6 juta. Itu untuk bayar oksigen aja. Ayo, belum untuk beli sepatu anaknya, beli buku anaknya, beli bakso, beli gulai, beli nasi, macam-macam. Tidak cukup kalau bayar. Dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu kita buktikan dengan ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat perkembangan ekonomi yang ada di dunia, umpamanya andaikan manusia itu dikasih baju kayak kucing. Ayo, kucing dari lahir sampai mati nggak pernah ganti baju. Dan makhluk yang lain sejenis kucing nggak pernah ganti baju. Sekarang andaikan Allah membuat manusia yang bajunya seperti kucing, kira-kira kerugian dunia dari sektor baju itu berapa miliar perharinya? Ayo, berapa kerugian yang dihitung? Pabrik kapas tutup, kebun kapas tutup, karyawan di kebun kapas tutup, karyawan di pabrik baju tutup, konveksi tutup, transportasi untuk kain tutup, toko-toko yang jualan kain tutup, orang yang parkir di depan toko baju tutup, semuanya tutup yang kaitannya dengan kain. Kira-kira perharinya di dunia ini di 5 benua
Apakah itu di Australia, apakah itu di Asia, apakah itu di Amerika, apakah itu di Afrika, apakah itu di yang lain, kira-kira perharinya itu kalau Allah menggunakan kebesarannya Allah apa? Kun fayakun. Mulai hari ini manusia saya ganti bajunya seperti baju kucing. Maka semua yang kaitannya dengan baju tutup. Berapa triliun kira-kira perharinya di 5 benua ini? Begitulah cara Allah menghidupi hambanya yang namanya manusia, sehingga dengan manusia pakai baju, maka semua sektor kehidupan yang kaitannya dengan baju bisa jalan. Orang-orang yang punya kebun kapas bisa hidup karena kapasnya bisa dijual. Orang-orang yang kerja di kebun kapas bisa dapat duit, bisa cari makan, sehingga anak istrinya bisa dikasih makan lantaran kerja di pabrik kebun kapas. Kemudian di konveksi, lantaran ada konveksi maka banyak orang yang kerja di konveksi. Dengan bekerja di konveksi maka keluarganya bisa dikasih makan lantaran kerja di konveksi. Orang yang ngangkut kain, baik itu yang pakai kontainer, pakai truk, pakai macam-macam, itu supirnya juga dapat duit, bisa untuk ngasih makan anak istri lantaran kerja di pabrik konveksi atau pabrik kapas. Toko-toko yang jualan kain, pelayan tokonya karena ada toko kain digaji sehingga dapat duit, dapat rezeki, bisa ngasih makan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu begitulah cara Allah, ya razaqumai tasya, Allah memberikan rizki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah memberikan rezekinya kepada hambanya model demikian. Sehingga kita belajar ini ngaji aja tidak hanya cerita surga terus, cerita neraka terus. Oh kalau kamu kayak gini nanti masuk surga. Oh kalau kayak gini nanti kamu masuk neraka. Yang model kebesaran Allah seperti itu tidak pernah diceritakan. Padahal kita nikmati setiap hari, tapi tidak pernah diceritakan. Padahal itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waman a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhamka. Barang siapa yang berpaling ingat kepadaku, maka kehidupannya akan sempit. Karena bersandarnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti orang-orang yang tidak memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami Allah nanti kumpulkan, orang-orang itu dikumpulkan dalam keadaan buta lantaran tidak mau memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu sudah hafal di surat Ar-Rahman itu ada kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngerti enggak Bu artinya? Nikmat Tuhan apalagi yang kamu dustakan. Berapa kali? 31 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hari kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama lihat langit tanpa tiang, kok Allah bisa? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu membuat manusia itu kok berbaju tidak seperti kucing? Itulah cara Allah memberikan rezeki. Oleh karena itu dengan demikian maka ekonomi akan berputar. Dengan berputarnya ekonomi maka manusia bisa hidup. Dengan kehidupan maka manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka manusia punya prestasi. Dengan prestasi kebaikan maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke, selanjutnya tentang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tadi pagi bangun tidur berdoa apa tidak? Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya alhamdulillah segala puji alladzi yang ahyana menghidupkan kami ba'da amatana setelah Allah mematikan kami. Tidur itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan nanti kepada Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah pagi-pagi sudah menghidupkan kita. Bisa bayangkan andaikan tadi pagi Allah tidak menghidupkan kaki kita. Ayo bayangkan. Kalau tadi pagi Allah tidak menghidupkan kaki kita, kita bisa apa? Tidak bisa datang ke sini. Tapi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kaki kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu. Maka dengan demikian bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kaki saya masih bisa hidup. Andaikan Allah tadi pagi tidak menghidupkan kaki saya, maka saya tidak bisa berjalan. Maka dengan memperbanyak tahmid, membaca kalimat-kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu. Andaikan tadi pagi Allah tidak menghidupkan tangan kita, bisa bayangin, kira-kira ibu-ibu bisa kesini nggak kalau tangannya dua-duanya stroke? Yo. Bisa masak enggak? Bisa pegang-pegang yang lain enggak? Tidak. Tapi terima kasih kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa Allah masih mau, masih kasih sayang, masih cinta kepada kita, sehingga tangan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian lisan kita masih bisa ngomong bareng-bareng? Masih. Andaikan tadi pagi Allah mematikan lisan kita sehingga lisan kita tidak bisa ngomong, bisa bayangin? Ayo. Ibu bangun tidur kemudian tidak bisa ngomong lagi karena dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Ayo. Tapi karena Allah masih sayang kepada kita, Allahu Akbar, maka kita lisannya masih bisa bicara semau kita. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga perlu tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong dan tidak ngomong, kemudian setiap orang itu ada on off-nya. Kadang-kadang bunyi, ini saya lagi bunyi, kemudian diam. Kemudian kalau saya tanya on off-nya taruh di mana? Ayo. Nggak ngerti kan? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau on terus juga bingung. Ya kan? Ibu barangkali sudah pernah punya putra, putri. Ketika nangis 2 hari tidak pernah berhenti. Ayo coba. On terus, bunyi terus. Saya kadang-kadang di rumah sakit, anak-anak lagi berobat, nangis 2 hari 2 malam, nggak pernah berhenti. Dokter banyak, perawat banyak, tapi tidak bisa menghentikan tangis seorang anak. Andaikan digebuk, dimatiin, ya pembunuhan. Andaikan dibius mati, ya mati. Tapi apa masalahnya kok on terus? Itulah kebesaran Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya. Ada anak yang sudah 10 tahun tunawicara, 10 tahun nggak bisa ngomong, nggak bunyi, off terus. Dengan melihat seperti itu, maka kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih sama-sama on off-nya masih normal. Artinya ketika kita mau bunyi-bunyi, ketika kita mau diam-diam. Andaikan Allah idza arada syai'an ayaqula kun fayakun, sekarang off terus, diam terus. Sampai pulang nanti ndak ngomong-ngomong, sampai besok ndak ngomong-ngomong, umpamanya. Kemudian ke dokternya bingung, ndak bisa ngomong. Artinya banyak saudara kita yang di tempat-tempat tunawicara sampai sekarang sudah tua, ndak bisa ngomong. Padahal dokter banyak, obat banyak,
Tapi ketika Allah belum menghendaki bisa ngomong, maka ya tetap tidak bisa ngomong. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih diberikan kenormalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita on ngomong, ketika nggak on kita berhenti. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam mulut kita ada lidah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan lidah saya. Andaikan Engkau tadi pagi mematikan lidah saya, maka lidah kita itu tidak bisa membedakan mana rasanya salam, mana rasanya air putih, mana rasanya air jeruk, mana rasanya kopi, mana rasanya ayam, mana rasanya rendang dan lain sebagainya. Tidak bisa, karena lidahnya mati. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita sehingga lidah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lidah kita yang sekecil ini bisa merasakan sekian banyak macam rasa yang kita nikmati. Maka kita wajib ingat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah ya Allah, lidah kita masih bisa membedakan, oh ini pedas, oh ini manis, oh ini rasanya durian, oh ini rasanya masih ngerti. Bisa bayangin kalau lidah kita sudah tidak bisa membedakan rasanya makanan. Bisa bayangin? Nggak usah susah-susah cari duit. Karena cari duit untuk apa? Cari nasi nggak bisa ngerasain nasi. Beli ayam nggak bisa ngerasain ayam. Beli rendang nggak bisa ngerasain rendang. Karena mati sudah lidahnya. Cukup makan tanah barangkali lidahnya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan lidah kita sehingga kita masih bisa menikmati semua jenis makanan yang kita nikmati. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan penciuman kita. Kita tahu, oh ini cium wangi, oh ini ciuman busuk, oh ini ciuman ini. Bisa bayangin kalau hidung kita sudah tidak bisa membedakan mana yang wangi dan mana yang busuk, mana bau suaminya dan mana bau bukan suaminya. Ayo, bisa bayangin. Tapi alhamdulillah hidung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk, mana bau suami dan mana bau bukan suami. Andaikan mati penciuman kita, bisa bayangin. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan mata kita sehingga mata kita masih bisa melihat. Andaikan Allah mematikan mata kita sehingga mata kita itu tidak bisa melihat, bisa bayangin apa yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita sehingga mata kita masih bisa lihat dan masih tetap lengkap, dilengkapi dengan sensor. Sensor mata kita itu ada. Ibu itu pernah jemput anaknya di sekolah enggak? Pernah. Matanya lihat enggak? Lihat. Kok ngerti kalau itu anak kita? Ayo. Yo. Coba bayangin kalau kita tidak dilengkapi sensor oleh Allah Subhanahu wa taala, anak siapa saja yang penting bawa pulang anaknya. Tapi mata kita dilengkapi sensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh itu bukan anak aku, oh itu anakku, ngerti. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang ada di tubuh kita. Kita punya kuku enggak? Punya kuku. Yang setiap Jumat kita disunahkan taklimul adhar, memotong kukunya. Kapan Allah memanjangkan kuku kita, jam berapa mili? Ngerti enggak? Enggak tahu. Maka kita wajib terima, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak tahu. Kita sudah sama-sama pernah punya anak. Ketika anaknya lahir beratnya katakanlah 2,5 kilo. Setelah setahun jadi 3 kilo. Kapan Allah nambah berat anak itu, jam berapa dan berapa on? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Itulah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri, zikir. Jangan berpaling untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti orang berpaling tidak mau tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah Allah juga akan melupakan kita. Kemudian selanjutnya sakit. Andaikan manusia tidak dikasih sakit,
maka fakultas kedokteran tutup, rumah sakit akan tutup, perawat akan tutup, dan lain semuanya yang kaitannya dengan rumah sakit dan dokter tutup. Tapi dengan demikian, dengan adanya orang dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perputaran ekonomi bisa berjalan. Itulah cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang bisa sampaikan sedikit karena waktunya dibatasi. Jadi ayat yang tadi kita sama-sama lihat, tolong ibu dibaca lagi dan ibu berpikir lagi tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita dan luar diri kita, bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, rahmat Allah itu sangat banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan taklim yang singkat ini kita sama-sama akan tetap istiqamah melaksanakan kegiatan taklim sehingga kita lebih kenal dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenal dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bersama-sama akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulana sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal awali muqtahami barang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf hanya kita bersama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.